Jadi hari ini saya sudah berada di warung seblak pasta yang beralamat di Jalan Taman Siswa. Jadi saya sudah bersama penanggung jawab dari warung seblak pasta. Sebelumnya perkenalkan Mas, saya Salsabila Zahra Alia Putri dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Ya, Masnya. Nama saya Fajri, saya penanggung jawab beserta HRD di sebelah pasar. Ya, Mas, jadi saya mau tanya, usaha ini tuh didirikannya sejak kapan ya? Dari tahun 2016 Kak. 2016. Terus ada nggak motivasi dibalik dari dibangunnya seblak pasta ini? Mungkin motivasinya ya kalau menurut saya ini. Kalau menurut saya mungkin karena dulu tahun itu seblak di Jogja itu masih agak sepi gitu. Jadi bisa nih buka kulineran Sunda gitu di sini. Iya. Paling itu, jadi memperkenalkan inilah kulineran Sunda di tanah Jawa ini. Terus pendirinya ini siapa ya kira-kira? Pendirinya Bapak Irwan, beliau ownernya, dan beliau udah buka dari tahun 2016. 2016. Oh. Terus perjalanan awal dari dibangunnya seblak pasta ini gimana? Ya kalau setahu saya juga ya, setahu saya setelah saya ngobrol dengan Bapak ownernya, itu awalnya ini tuh dari kaki lima dulu. Ya, dari kaki lima dulu, dan awal berjualan itu di Sunmore. Sunmore GM. Ya hanya setiap hari Minggu gitu, karena ya seiring berjalannya waktu sampai sewa kedai gitu kan, sewa ruko, akhirnya terus berkembang, menambah karyawan itu. Ternyata semakin berkembang, akhirnya dibuka beberapa cabang. Terus di sini tuh menu utamanya apa aja? Menu utamanya tentu seblak. Seblak. Kalau yang best seller gitu? Best sellernya seblak, tapi kita akhirnya bukan cuma jualan seblak juga. Ada bakso aci, ada cilok, ada bakso khas Sunda gitu. Terus apa yang membedakan produk seblak ini dari seblak lainnya? Karena di sini lebih lengkap, Kak. Lebih lengkap. Jadi seperti yang saya tadi bilang, di sini bukan cuma ada seblak aja gitu, tapi ada jajanan yang lain juga gitu. Ciri khasnya apa, Mas? Cirinya pedas sih pasti. Pedas. Iya. Nggak ciri khas dari warung seblak ini? Ciri khasnya mungkin karena karyawannya kita semua dari Jawa Barat. Jadi tidak ada yang dari sini, jadi tetap menjaga keaslian rasanya itu loh. Terus siapa target utama pasar dari warung seblak ini? Remaja kah? Ya, atau? tentu itu remaja, mahasiswa gitu kan. Karena seblak itu kan jajanan anak muda ya gitu. Iya. Jadi targetnya di situ. Terus gimana sih usaha ini tuh menghadapi tantangan dalam dunia bisnis kuliner? Tantangan seperti apa? Ya kan sekarang tuh makin banyak ya warung-warung seblak gitu berdiri kan banyak. Nah terus cara ini tuh supaya tetap berdiri terus Iya. dalam jangka waktu yang lama tuh gimana? Itu tentu kita juga mengadakan iklan promosi, terus memberikan diskon-diskon, sering itu diskon-diskon, atau memberikan voucher gitu, voucher diskon. Terus bagaimana usaha ini berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar? Gimana? Gimana usaha ini bisa berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan sekitar? Berkontribusi biasanya kita itu ke sponsor. Ya, misalnya ada dari kampus UTY misal mau bikin event, terus ngajuin sponsor gitu kan misalnya. Ya kita kasih kontribusi. Bukan hanya dari kampus, tapi orang-orang sekitar juga biasanya dari kantor desa gitu.
itu kita tetap berkontribusi pasti. Oke ya Mas, saya akan melanjutkan dari pertanyaan teman saya. Untuk pertanyaannya yaitu gimana cara Mas menentukan posisi apa saja yang dibutuhkan Seblak Pasta ini, lalu keterampilan apa saja yang dimiliki untuk jabatan tersebut? Kalau untuk menentukan posisi tersebut biasanya kita evaluasi dari tahun ke tahun. Misalkan karena ini masih berdiri ya, masih berkembang baru berdiri 2016 dan buka cabang itu 2018. Nah itu dari situ kita tetap evaluasi setiap tahun. Setiap tahun itu biasanya bulan Januari. Misalnya kayaknya butuh bagian leader misalnya, kayak sepertinya butuh bagian logistik gitu, karena kayaknya repot. Sepertinya butuh bagian sponsor misalnya. Nah kualifikasinya itu orang kita nggak nyari dari luar tapi dari karyawan di dalam aja, seperti apa ya? Misal seperti ada orang yang sekiranya bisa gitu, itu dinaikkan. Jadi nanti dia dilatih ulang oleh ownernya, dikasih tahu lagi gitu. Jadi beradaptasi sendiri nantinya. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu ya lancar-lancar aja sih. Oke Mas, pertanyaan saja ya Mas. Bagaimana cara Mas merekrut karyawan baru untuk bisnis Mas? Apakah Mas lebih sering merekrut dari lingkungan sekitar atau melalui iklan dari media sosial? Untuk merekrut karyawan itu kami ada 2 tahap. Pertama untuk karyawan full time itu kami merekrutnya dari Jawa Barat. Ya, karena untuk memasak. Jadi kami mengkontak teman-teman di sana. Ya sekiranya ada yang membutuhkan pekerjaan gitu kan, dan berarti untuk mengurangi lingkungan luar ya. Ya, lingkungan luar. Untuk mengurangi angka pengangguran di sana juga. Tapi untuk ketika kita cari untuk part time itu biasanya kita pakainya di sekitar ya seperti mahasiswa gitu, part time, karena ya hanya setengah hari tapi itu kalau itu lewat iklan di IG lah, media sosial berarti. Media sosial. Ya, selanjutnya setelah merekrut calon karyawan, bagaimana proses seleksinya? Apakah menggunakan wawancara tes atau dengan cara lain? Lalu hal utama apa yang harus diperhatikan dalam memilih karyawan itu seperti apa? Tentunya dengan wawancara dulu. Ya, dengan wawancara kan dari wawancara kita bisa lihat ya sikapnya gitu kan, cara dia menghadapi interview, dari pengalamannya itu mengaruh juga. Jadi kalau itu biasanya dari ownernya kalau untuk full time, kalau untuk part time baru dari saya. Ya itu seperti yang saya bilang, dilihat dulu itunya. Biasanya hanya tahap interview aja, seleksi, interview. Sekiranya kami berdua itu cocok, hanya deal nih gitu. Dengan si perekrut deal dengan peraturan di perusahaan, saya juga cocok sama orangnya. Langsung diterima. Cocok juga bukan cocok dalam artian ini dalam artian dari segi fisik, tapi dari personal, ya. Dari cara bicara gitu kan. Ya, untuk selanjutnya ya Mas, apakah Mas memberikan pelatihan kepada karyawan sebelum mereka mulai bekerja? Biasanya ini kalau karyawan full time itu kita tidak langsung diterjunkan ke area memasak. Tapi biasanya di pabrik atau ada pabriknya diturunkan di pabrik dulu, atau kalau jika langsung ke resto itu kita taruh di bagian waiters. Jadi biar orang tersebut adaptasi dulu. Melayani dulu gitu ya? Ya, melayani adaptasi. Nanti sedikit-sedikit itu baru turun ke masak. Itu selama sebulan sampai 3 bulan ada training. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Mas membantu karyawan agar terus berkembang di tempat kerja itu? Dengan memperhatikan mereka, dan jika mereka salah ya kita tegur gitu. Dengan memperhatikan, jadi mungkin dengan kata kasarnya kita mencari kesalahan mereka gitu, tapi untuk diperbaiki. Dan itu juga ada teguran juga, atau teguran dari owner
Kalau teguran dari owner itu biasanya kritik dan saran dari apa? Dari customer biasanya. Terus untuk selanjutnya, bagaimana cara Mas menilai kinerja karyawan? Apakah menggunakan sistem evaluasi atau lebih ke pengamatan langsung? Pertama dari pengamatan langsung, itu pertama dari saya misalnya. Saya mengamati misalnya di cabang ini ya. Misalnya cabang ini saya mengamati orang-orangnya seperti ini gitu. Harus dievaluasi. Kurangnya di sini, lebihnya di sini gitu. Lalu kedua itu dari evaluasi tahunan. Ya, kalau evaluasi tahunan itu semua karyawan. Jadi kita dikasih kuesioner gitu. Kuesioner tersebut langsung dari owner. Jadi biar owner itu tahu gitu kan, oh si ini gitu. Dan itu per orang dikasihnya kuesioner tersebut. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem upah yang diterapkan pada karyawan di sini? Kalau sistem upah itu kami berikan sebulan sekali dan kenaikan itu per 3 bulan. Ya, per 3 bulan sampai dengan maksimal gaji di sini. Terus apakah ada semacam bonus atau intensif gitu yang diberikan selain gaji pokok? Tentu, misalnya ada bonus jika kita selalu capai target setiap hari. Tidak setiap hari sih, ya kehitungnya mungkin kalau 2 minggu rame gitu, oh itu pasti ada bonus. Dan intensif juga ada untuk orang-orang yang memegang jabatan, misalnya seperti kepala cabang, ya, seperti saya, supervisor, HRD gitu. supervisor, HRD, admin misalnya. Itu ada intensif selain dari gaji pokok lah. Oke, selanjutnya bagaimana Mas memberikan perhatian khusus untuk keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja ini? Tentunya kita selalu mengecek barang-barang yang setidaknya bahaya ya, seperti gas, selangnya gitu. Secara rutin berkala gitu. Cek. Iya, setiap hari dicek. Dan itu dicek sebelum kita buka gitu, sebelum beroperasi lah. Jadi ada prepare juga kan di sini, itu dicek dulu. Jadi takutnya nanti pas kerja ada masalah, tapi ya kadang udah dicek masih ada, tapi bisa lah. Yang penting dicek aja. Ya. Terus langkah apa saja yang dilakukan untuk menjaga keselamatan karyawan? Tadi cek setiap hari ya? Iya tadi dicek setiap hari, dan kita juga lihat karyawannya. Misalnya karyawan kayaknya sepertinya ini kurang sehat ya. Kalau misalnya dia kurang sehat ya udah tinggal disuruh istirahat itu atau ke dokter rumah sakit. Pertanyaan terakhir ya Mas, ini terakhir. Jika terjadi kecelakaan di tempat kerja, apa yang Mas lakukan untuk menangani kasus ini? Dievaluasi itu kecelakaannya dari mana dulu gitu kan. Kita cek dulu dari mana. Setelah itu kalau misalnya ada luka ringan atau luka lah gitu, itu kita pasti langsung bawa ke rumah sakit gitu. Oke Mas, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Iya. Oke Mas. Sama-sama.